Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan betapa Engkau baik bagi kami, betapa Engkau baik bagi keluarga kami, sehingga sudah selayaknya kami datang untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Karena bukan kata orang lain, kami sendiri merasakan bahwa Engkau baik. Terima kasih Tuhan, betapa penyertaan Tuhan, betapa berkat daripada Tuhan selama sepanjang minggu ini ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah dalam ibadah ini kami bisa memuliakan Tuhan lewat pujian untuk menyalurkan rasa syukur kami kepada Engkau. Dan Kau urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, Jemaat Rehoboth Berea dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Ketemu lagi di dalam ibadah online hari ini, minggu kedua bulan Juni, yaitu tanggal 14. Betapa bersyukur kepada Tuhan, 1 minggu lamanya Tuhan sudah memelihara setiap kehidupan kita. Dan sekalipun masih online, Bapak Ibu Saudaraku, mari tetap semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa mungkin agak sedikit berbeda ya suasananya ketika ada di gedung gereja dan di rumah. Tetapi biar kita sama-sama belajar menghargai hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, sesungguhnya ketika kita memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Jadi pastikan hari ini ibadah kita tetap semangat dan tetap beriman kepada Tuhan. Tema ibadah hari ini adalah tentang ketamakan, dan sudah pasti ketamakan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan dan itu adalah dosa di mata Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, dengar nanti apa kata Tuhan tentang ketamakan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa waspada dan dihindari dari jatuh di dalam dosa ketamakan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Sekali lagi dengan penuh semangat, dengan penuh iman dan percaya bahwa sungguh Tuhan hadir dimanapun umatnya menyerukan namanya. Mari memuji Tuhan dengan semangat. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, oh, oh. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu Tuhan, terangi jalanku, menghibur hatiku,
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yes, I want to see you. I want to see you. I want to see you. Yes, I want to see you. Yes, I want to see you, Lord. Dan kami tahu Tuhan, kami perlu dibukakan oleh Engkau, agar kami tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa lekat denganmu Tuhan, dekat denganmu. Kami percaya ketika kami lekat denganmu, dekat denganmu Tuhan, kami tidak akan pernah tergiur dengan seluruh isi dunia ini Tuhan. Karena Engkau adalah Yesus yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona aku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu
setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau terbaik, Yesus. Kau termanis, Yesus. Amin. Amin. Pengumuman hari ini. Minggu yang akan datang, tanggal 21 Juni 2020, kembali ibadah akan diadakan secara online. Ibadah umum akan diadakan pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Ibadah anak-anak atau Victory Kids akan kembali diadakan pukul 9 pagi. Dan untuk ibadah youth kembali akan diadakan pukul 10 pagi. Tema ibadah kita untuk minggu yang akan datang adalah kemarahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Rehoboth Berea. Rekening Bank BCA dengan nomor account 453 122 5222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarina. Pemberian persembahan dan perpuluhan kini dapat dilakukan secara elektronik. Caranya adalah dengan melakukan scan QR berikut ini. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara elektronik melalui aplikasi online seperti OVO, GoPay, atau aplikasi elektronik lainnya. Untuk informasi lain seputar kegiatan Gereja Rehoboth Berea, dapat mengirimkan pesan melalui nomor telepon 0851 5656 7265. Demikian pengumuman hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang membangkitkan hidup kami. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar Roh Kudus dengan leluasa memakai mulut bibir hamba-Mu dan berbicaralah, baik yang bicara maupun mendengar. Kami rindu untuk dikuatkan oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini tema kita adalah dosa ketamakan, dosa kerakusan atau greedy. Mari kita perhatikan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, dulu kera-kera atau monyet-monyet yang ada di dalam kebun binatang Amerika kebanyakan didatangkan atau ditangkap dari Afrika. Kera Afrika adalah salah satu binatang yang sukar untuk ditangkap. Karena keranya sangat lincah
dan sangat gesit. Tetapi saudara, bagi suku Zulu di Afrika, justru menangkap kera itu yang paling mudah. Pakai saja buah melon. Caranya mudah sekali. Buat saja lubang pada buah melon, sehingga tangan kera bisa masuk. Kera di Afrika itu sangat suka dengan biji melon. Tangannya akan merogoh ke dalam dan mengumpulkan biji melon sehingga mengepal. Dan tidak bisa mengeluarkan tangannya lagi dari buah melon. Ia tidak bisa lagi memanjat pohon karena tangannya ada di dalam buah melon itu. Dan dengan mudah si kera bisa ditangkap. Kalau si kera membuka kepelannya, dengan mudah dia bisa melepaskan biji-biji melon itu. Maka tangannya bisa dikeluarkan dan ia bebas untuk memanjat pohon. Tetapi ketamakannya, kerakusannya tidak mau ia melepaskan biji melonnya. Membuat ia begitu gampang untuk ditangkap. Contoh yang baik untuk ilustrasi tentang ketamakan. Saudara, suatu saat seorang wartawan Afrika mewawancarai Presiden Amerika George Bush. Ia bertanya, apakah Presiden percaya Tuhan? Dan Bush menjawab, jelas saya percaya. Bahkan seluruh keluarga saya, anak saya, istri saya, bahkan kakak adik saya, semua percaya akan Tuhan. Si wartawan kemudian melanjutkan, saudara, kalau benar Tuhan ada, mengapa rakyat Afrika begitu kelaparan? Tinggal kulit pembalut tulang, terutama negara Kongo atau sekarang disebut Zaire. Bush menjawab, jangan salahkan Tuhan. Pemimpin-pemimpin Zaire bukan memikirkan sandang pangan papan untuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi uang negaranya habis dibelikan senjata-senjata modern, pesawat tempur dan tank-tank. Karena gengsi tidak mau kalah dengan negara-negara Afrika lainnya. Itulah yang menyebabkan penduduk Afrika, Kongo sangat menderita. Saya teringat kata-kata Mahatma Gandhi. Beliau berkata, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Bumi itu memperlengkapi manusia, cukup untuk seluruh kebutuhan manusia. Tapi bukan untuk ketamakan manusia. Tuhan menciptakan bumi cukup untuk segala kebutuhan manusia. Bukan untuk ketamakan manusia. Jadi Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, bukan ketamakan kita yang tidak ada batasnya. Sering antara keinginan dan kebutuhan itu samar-samar. Enggak jelas. Seseorang berkata, yang saya butuhkan sekarang adalah mobil Kijang Innova. Sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan. Itu yang diinginkan. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah Daihatsu Xenia Second tahun 2010. Yang kondisinya masih bagus, yang ditawarkan akan dijual oleh tetangganya. Harganya hanya 1/4 atau bahkan 1/5 dari harga Innova baru. Kita menjadi serakah atau tamak ketika apa yang kita inginkan disamarkan menjadi apa yang kita butuhkan. Sebenarnya apa sih kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar dari seorang manusia? Dari dulu sampai sekarang tidak berubah, saudara. Yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan adalah rumah tempat kita berteduh. Itulah kebutuhan pokok, itulah kebutuhan mendasar dari manusia. Kita butuh pakaian karena kita bukan binatang, saudara. Kita butuh makanan, kalau tidak kita akan mati tanpa makanan. Kita butuh rumah tempat berteduh, bukan hujan kehujanan, panas kepanasan. Juga memang ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, meskipun bukan kebutuhan yang mendasar.
Saya teringat akan Leo Tolstoy. Dia adalah penulis yang terkenal. Dia adalah orang Rusia. Bahkan dia terkenal bukan di tempatnya, tapi juga di seluruh dunia. Leo Tolstoy menulis sebuah cerita pendek berjudul How Much Land Does a Man Need? Ya. Berapa banyak tanah atau berapa luas tanah yang manusia butuhkan. Tentang seorang petani sukses yang tidak puas dengan sebidang tanah pertanian yang dimilikinya. Ia menginginkan lebih daripada itu. Suatu hari ia menerima tawaran yang menggiurkan, yaitu ia bisa memperoleh tanah seluas apapun hanya dengan membayar 1.000 rubel. Rubel adalah mata uang Rusia. Ya, kira-kira di rupiah ratusan ribu lah. Syaratnya hanya satu. Orang itu harus berjalan sejak pagi hari dan harus kembali sebelum matahari terbenam. Seluruh tanah yang dijangkaunya menjadi miliknya. Jadi kalau dia berangkat jam 6 pagi, dia berkeliling sampai jam 6 malam kepada titik yang pertama, maka seluruh tanah yang dikelilingi itu menjadi miliknya. Namun, jika ia tidak kembali sebelum matahari terbenam, ia tidak akan memperoleh apapun juga. Maka mulailah, saudara. Di waktu pagi, jam 6 pagi, ia berjalan dengan cepat. Dia setengah berlari. Di tengah hari, ia merasa begitu letih. Namun ia terus berjalan karena ingin memperoleh tanah yang lebih luas. Beberapa saat sebelum matahari terbenam, ia sadar bahwa keserakahannya telah membuatnya terlalu lelah, terlalu capek. Namun ia terus menggunakan tenaga terakhir untuk kembali ke titik awal sebelum matahari terbenam. Dan akhirnya ia berhasil kembali. Namun pada saat itu ia terjatuh, ia muntah darah. Dan beberapa menit kemudian ia meninggal. How much land does a man need? Demikian judul cerpen dari Tolstoy. Dan dijawab juga kesimpulannya. Ternyata cukup untuk mengubur seorang manusia yang tamak. Cukup hanya 1 kali 2 meter persegi untuk kuburannya. Yesus mengajar kita berdoa untuk kebutuhan pokok kita. Dalam doa dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berdoa yang pertama, arti dari doa Bapa kami, atau berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang pertama, saudara, berdoa minta kepada Bapa untuk mencukupkan kebutuhan dasar kita. Yaitu makanan, pakaian, dan rumah untuk berteduh. Tuhan mengajar agar kita meminta kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar dari seorang manusia. Yang arti yang kedua, yang kita doakan apa yang kita butuhkan, yang secukupnya, bukan apa yang kita inginkan, yang tidak ada batasnya. Arti yang ketiga, berilah kami. Itu permintaan kita kepada Tuhan. Tapi bagian kita untuk mengusahakannya, harus mengusahakannya. Bukankah burung-burung dipelihara Tuhan? Tapi makanannya bukan diberikan ke dalam mulutnya. Tuhan tidak memberikan makanan kepada burung ke dalam mulutnya. Tetapi burung itu harus mengusahakan untuk mencari makanannya. Yang keempat, saudara, berdoa fokus akan hari ini. Berjuang untuk hari ini. Meskipun kita harus merencanakan untuk hari selanjutnya. Tapi fokus kita adalah hari ini. Dan arti yang kelima, berdoa fokus akan kami. Bukan diri sendiri, saudara. Artinya untuk saya dan juga orang lain. Untuk saya dan juga sesama. Kalau kita berdoa kepada Bapa seperti apa yang Yesus ajarkan, maka mustahil kita berdoa untuk ketamakan atau keserakahan kita.
Kalau saya bicara tentang ketamakan, maka saya selalu ingat kisah tentang seorang padri Buddha, pendeta Buddha atau biksu Buddha. Nah, si biksu itu merasa bahwa dia sudah tua dan rasanya umurnya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu dia akan pergi bersemedi ke guha. Karena dia tahu dia tidak suka untuk kembali reinkarnasi. Entah jadi babi, entah jadi kera atau jadi semut. Dia ingin masuk nirwana. Oleh karena itu dia harus mempersiapkan agar dia menjadi sempurna. Karena dia tahu begitu dia masuk nirwana, maka dia tidak akan inkarnasi lagi. Oleh karena itu dia pergi ke hutan, dia cari, dan akhirnya dia menemukan suatu guha yang bagus. Gua yang cukup dalam, tenang, sehingga dia bisa bersemedi sampai Tuhan memanggil dia. Pada waktu dia semedi, dia melihat sekelilingnya. Meskipun remang-remang dia tahu ternyata banyak batu permata. Ternyata banyak intan dan harta-harta yang sangat berharga. Oleh karena itu dia kaget. Dia harus pergi dari gua itu. Karena dia ingin mati dengan hati yang tenang. Dia lari keluar. Dia berkata dalam hatinya, bahaya, ini godaan setan. Ini godaan setan, saya harus keluar. Dan jangan masuk ke gua ini lagi. Karena di sana banyak godaan. Harta benda intan permata ada di dalam gua itu. Dan dia pergi. Pada waktu dia pergi setengah berlari, dia ditahan oleh 3 orang penjaga hutan. Dia berkata, nanti dulu Pak, kenapa lari? Pokoknya ada godaan setan katanya. Si 3 orang itu malah heran. Godaan setan yang bagaimana? Iya di gua ada godaan setan. Godaan setan gimana? Dan ketiga penjaga hutan memaksa si biksu Buddha itu untuk memperlihatkan kepada mereka di mana gua itu. Dan apa yang disebut godaan setan. Dan mereka pergi saudara, sampai ke gua itu. Dan mereka begitu heran. Betapa bodohnya si biksu Buddha itu. Karena apa? Di sana penuh permata. Intan permata begitu banyak. Dan dia sebut itu godaan setan. Itu godaan setan. Makanya pada waktu si biksu Buddha itu ingin pergi, kata dia, ya silakan pergi udah. Saya belum pernah ngelihat orang yang begitu bodohnya. Ada harta benda, intan permata, malah dia bilang godaan setan. Godaan setan. Oleh karena itu, dia pergi secepatnya dan ketiga penjaga hutan itu mulai berunding. Kalau kita mencari harta ini karena gelap, karena guanya cukup dalam, maka salah-salah bukan intan permata yang saya ambil, tapi mungkin batu kerikil yang kita ambil. Oleh karena itu satu orang sebaiknya pergi. Pertama, beli makanan, beli senter, kata dia, beli karung buat bawa hartanya, dan perlu alat gali supaya kita bisa menggali kan. Jangan lupa ya. Tapi rupanya ketiganya tidak ada yang mau pergi. Karena merasa takut kalau dia pergi, harta itu diambil oleh kedua temannya. Tapi akhirnya satu orang berkata, baik saya yang pergi aja, saya yang belanja, saya yang pergi. Dan dia pergi. Saudara. Tapi sebenarnya orang ini pun jahat. Orang itu jahat karena tamak. Saudara. Dia bilang, oke, saya akan beli makanan dan makanannya akan saya beri racun. Sehingga 2 teman saya akan mati dan seluruh harta benda ini, intan permata, akan saya ambil sendiri. Dia menjadi tamak melihat harta yang berlimpah itu. Dan di pihak lain, kedua temannya juga mulai berpikir, kalau kita harta ini dibagi 3, maka kebagian kita adalah tidak terlalu besar. Tapi kalau harta ini dibagi 2, wah, kita dapat harta lebih banyak lagi. Oleh karena itu dia berkata ke temannya, kalau nanti teman kita datang dan bawa semua barang-barang, ingat ya, sediakan batu dan kamu pukul kepalanya. Biar dia mati sehingga hartanya dibagi 2.
Tidak berapa lama, setelah berapa jam, mungkin 2 jam kemudian, temannya datang. Dia bawa pesanan yang harus dipersiapkan, yaitu dia bawa senter, dia bawa 3 senter, dia bawa juga makanan 3 bungkus, karung goni 3 bungkus, buat 3 karung buah untuk apa? Membawa harta itu, dan alat gali, pacul dan linggis. Sebelum mereka bekerja, temannya berkata, "Hayu kita ini dulu," katanya. "Kita makan dulu," ya. Setelah itu baru kita bekerja. Nah, pada waktu makan, 2 temannya yang jahat yang sudah merencanakan, yang satu ke belakang diambil batu, dan temannya yang baru belanja itu dibunuh oleh batu. Dan mereka senang, sekarang harta bisa dibagi 2. Tapi apa akibatnya, saudara? Setelah dia senang, akhirnya sebelum kita ngumpulin, sebelum kita pakai senter untuk cari batu permatanya, katanya, kita makan dulu. Dan kedua orang itu makan, saudara. Dan kita tahu, kedua bungkus itu sudah diberi racun. Dan akhirnya, ketiga-tiganya meninggal. Itulah buah daripada ketamakan. Dalam Lukas 12 ayat 15, dikatakan, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Orang tamak tidak akan pernah puas. Meskipun kaya hartanya sudah banyak, tetap serakah. Lebih-lebih penjaga hutan, mereka bukan orang kaya. Begitu melihat intan permata, gelap mata mereka, dan benar apa yang dikatakan oleh pendeta Buddha itu. Godaan setan yang sukar untuk ditolak. Dan ketiganya mati akibat ketamakan mereka. Alkitab juga menyamakan orang yang tamak sama dengan penyembah berhala. Dalam Kolose 3, 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bukankah orang yang cinta uang adalah orang yang tamak akan uang? Menganggap uang adalah segala-galanya baginya. Sehingga tanpa disadarinya, ia menganggap uang adalah Allahnya. Uang adalah berhalanya. Dalam Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sering orang berkata, kita akan murah hati apabila kita memiliki sesuatu. Ya, kemurahan hati tidak ada hubungannya dengan kekayaan, saudara. Sering orang berkata dalam hatinya, nanti kalau aku sudah menjadi orang kaya, aku akan menjadi orang yang murah hati. Seperti hal itu omong kosong, saudara. Nonsen. Bagi saya itu suara setan, saudara. Agar kita tetap tidak menjadi orang yang murah hati. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, kaya dalam memberi. Sebagai orang percaya, Tuhan mau kita menjadi orang yang kaya. Tetapi bukan kaya dalam harta atau materi, tapi kaya dalam kemurahan. Sekali lagi, bukan karena kita kaya kita bermurah hati. Pengalaman saya banyak ketemu orang kaya, tapi justru mereka pelit. Mereka tidak murah hati. Setan tidak pernah memberi. Kalaupun ia memberi, ia akan minta balasannya.
Karena ia makhluk yang tidak pernah mau rugi. Ia adalah makhluk yang egois dan tamak. Kesimpulannya saudara, orang yang tamak adalah sahabat setan. Karena setan tidak pernah memberi. Tapi orang yang murah hati adalah sahabat Tuhan, anak Tuhan. Karena Tuhan itu memberi. Yesus berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita doa, saudara. Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman Tuhan ini menjauhkan kami dari segala ketamakan. Karena inti dari ketamakan adalah fokus kepada diri sendiri. Tetapi kemurahan adalah fokus kepada orang lain. Oleh karena itu, seperti Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Jadikan kami juga menjadi orang yang murah hati. Sehingga hidup kami tidak tamak untuk diri kami sendiri. Tapi menjadi manusia berguna yang memberikan sesuatu kepada sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menikmati perjamuan suci, saya mengingatkan saudara, apakah roti atau cracker dan air anggur yaitu air teh sudah saudara siapkan? Kalau belum siapkan, cepat siapkan saudara. Dan sebelum perjamuan suci dimulai, saya meminta saudara-saudara memeriksa hati saudara. Memeriksa hati kita, menguji hati kita. Minta Tuhan mengkuduskan hati kita supaya kita layak menikmati perjamuan kudus ini. Dan saudara-saudara yang belum dibaptis atau belum dipermandikan, jangan ambil roti dan air anggur tersebut. Dalam hal ini cracker, ya, cracker dan teh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus ini. Oleh karena biarlah Roh Kudus mengkuduskan kami, sehingga kami layak menikmati perjamuan kudus. Karena kami tahu perjamuan kudus adalah diterima oleh hati yang kudus. Sekali lagi ya Tuhan, sucikan supaya ada persekutuan yang erat antara kami dan Tuhan Yesus yang berkorban bagi kami lewat perjamuan kudus itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, saudara siapkan cracker saudara. Atau saya siapkan roti. Dan angkat roti di atas kepala kita. Mari kita nyanyikan lagu salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Dan sekarang angkat roti di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya,
memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita nyanyikan lagu salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Angkat air anggur di atas kepala kita. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami menikmati perjamuan kudus. Sehingga persekutuan kami dengan Engkau Yesus menjadi persekutuan yang abadi, yang tidak ada batasnya. Biarlah hidup kami hanya melekat kepada Engkau saja. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami semua akan pengorbanan Yesus. Di mana seharusnya lah kami yang disalib, tapi Yesus menggantikan kami. Sehingga kami diselamatkan oleh pengorbanan daripada Yesus. Biarlah perjamuan kudus juga menyadarkan kami semua adanya persekutuan orang beriman, yaitu kami semua orang percaya adalah tubuh Kristus yang bersama-sama menyembah dari kepala dari tubuh itu, yaitu Yesus Kristus. Biarlah perjamuan kudus ini menyadarkan kami semua akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu biarlah kami menjaga kehidupan kami. Karena kami tahu segala perbuatan kami akan menyertai kami. Dan itu harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru.
dijadikan baru. Dan sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku